Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Melisa Partikasari. Di sini saya akan menjadi moderator pada kegiatan diskusi panel kita pada pagi hari ini. Pada diskusi ini saya mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok 3 yang sudah berkesempatan hadir dalam kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Kelompok 3, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mendiskusi tentang suatu topik yang sangat menarik. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, perkenalkan, nama saya Melisa Partikasari sebagai moderator pada kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Dan yang di samping saya ada rekan saya Lia Hidayah sebagai panelis 1. Yang kedua itu ada Ikrimaya sebagai panelis 2. Yang ketiga ada Helen Merzolin sebagai panelis 3. Dan yang keempat ada Irda Amanda sebagai panelis 4. Dan yang kelima ada Mahmudatun Nisa sebagai panelis kelima. Oke, pada hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, kita akan mendiskusikan satu topik yang sangat menarik, yaitu berkaitan dengan memperkuat pembelajaran sosial emosional, IMCC, dan siklus pengalaman. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pembelajaran sosial emosional itu merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi kita dan juga bagi para peserta didik yang ada di dalam sekolah. Karena semakin penting di dalam dunia pendidikan ini maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami emosi, memahami pembelajaran sosial emosional, peserta didik dapat mampu mengelola emosi mereka menjadi lebih baik lagi dan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Tidak perlu berlama-lama ya kita perkenalannya. Kita akan langsung ke diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mulai dengan panelis yang pertama. Ini ada Saudari Lia di samping saya sebagai panelis yang pertama. Menurut Saudari Lia, memilih siklus David Hope sebagai pendekatan dalam pembelajaran emosional. Bisa Anda jelaskan mengapa memilih siklus tersebut? Terima kasih kepada Melisa. Jadi kenapa kami itu memilih siklus pembelajaran dari David Cope itu karena menurut kami model pembelajarannya itu sangat sesuai dengan konsep pembelajaran berbasis pengalaman. Yang mana di model ini tuh terdiri dari 4 tahap ya. Yang pertama itu ada tahap eksperimen konkret, yang pengalaman konkret maksudnya. Yang kedua ada tahap refleksi, kemudian yang ketiga konseptualisasi, dan yang keempat itu ada eksperimen aktif. Nah, di dalam model ini itu melibatkan peserta didik secara aktif untuk dia tuh selain belajar teori, tapi dia juga belajar secara langsung, secara nyata gitu. Hal ini dapat secara efektif itu mampu untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik itu sendiri. Oke, baiklah. Jadi selain untuk pembelajaran dan pengetahuan harus ada juga pengalaman ya. Betul sekali. Nah, mengenai hal itu, mereka pertama kali mengalami aktivitas ini. Bagaimana reaksi siswa kan baru pertama kali dalam melaksanakan kegiatan ini? Reaksi mereka bagaimana? Oke, untuk reaksi siswa itu tentu saja sangat beragam ya, bervariasi. Ada beberapa siswa itu yang mereka langsung menunjukkan antusias yang tinggi, ketertarikan yang tinggi seperti itu. Tapi ada juga beberapa siswa yang masih merasa malu-malu, takut, terutama bagi siswa yang belum pernah mengikuti pembelajaran berbasis pengalaman. Contohnya itu ketika kami memberikan pembelajaran berupa diskusi ya, problem based learning gitu, kami meminta siswa untuk memecahkan suatu masalah di dalam diskusi kelompok secara aktif. Nah, di situ ada siswa yang langsung terlibat secara aktif untuk proses diskusi, tetapi ada juga siswa yang masih diam untuk memperhatikan terlebih dahulu seperti itu. Nah, hal ini berarti menunjukkan bahwa gaya belajar setiap siswa itu berbeda-beda. Dan untuk itu penting juga bagi guru memahami perbedaan tersebut, kemudian bagaimana caranya guru itu membimbing siswanya agar terlibat secara keseluruhan dalam pembelajaran berbasis pengalaman. Oke, artinya dalam setiap peserta didik itu memiliki kemampuan dalam belajar itu berbeda-beda ya. Ada yang secara langsung bisa dalam mengimplementasikan pengalamannya, ada juga yang membutuhkan waktu, lebih kurang seperti itu kan. Nah, lanjut kita terima kasih kepada Saudari Lia sebagai panelis 1 terkait kita dapat melihat ya siswa itu dapat meresponnya itu secara berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita lanjut ke panelis kedua, yaitu Saudari Ikrimaya.
dalam konteks ini bagaimana menyusun IMCC, pemetaan IMCC dalam memastikan setiap siswa itu mengalami pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Oke, sebelumnya terima kasih kepada saudara Melisa. Dalam hal ini kelompok kami itu selalu mengaitkan pemetaan IMCC itu ke dalam 4 elemen. Yang pertama itu ada engagement, collaboration, creativity, dan modeling. Mindset. Nah, di mana keempat itu saling berkaitan. Yang pertama itu engagement atau keterlibatan, di mana kami melibatkan peserta didik untuk terjun langsung, seperti membuat sebuah ruang diskusi seperti yang sudah dijelaskan oleh Lia dengan menggunakan model problem based learning. Jadi siswa peserta didik itu terlibat langsung untuk memecahkan suatu kasus atau studi kasus. Selanjutnya yaitu mindset atau pola pikir. Nah, pada kegiatan ini peserta didik dituntut untuk memikirkan permasalahan yang sudah terjadi, yaitu di ruang diskusi tadi untuk dipecahkan permasalahannya. Selanjutnya yaitu collaboration atau kolaborasi. Nah, pada saat diskusi tadi mereka berkolaborasi untuk saling bertukar pandang satu sama lain. Dan yang terakhir adalah kreativitas, di mana peserta didik itu dituntut untuk kreatif dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, dengan pemetaan ini kami itu berharap untuk pembelajaran sosial emosional ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, menarik sekali ya. Soalnya pembelajaran IMCC ini berkaitan dari 4 tahapan. 4 tahapan itu yaitu terdiri dari engagement atau keterlibatan peserta didik itu dalam belajar. Kemudian ada mindset atau pola pikir yang dibentuk dari pembelajaran tersebut. Kolaborasi, setelah terbentuknya pola pikir mereka dapat berkolaborasi. Dan yang terakhir itu creativity atau kreativitas dari peserta didik itu sendiri. Nah, menindaklanjuti hal itu, apakah siswa mudah mengidentifikasi siapa yang akan membutuhkan dukungan dari kelompok mereka? Tentunya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami membuat itu ke dalam suatu ruang diskusi. Tentunya tidak semua peserta didik itu langsung peka terhadap sekitarnya. Pastinya ada salah satu atau ada beberapa peserta didik yang tidak terlalu peduli atau tidak terlalu peka dengan sekitarnya. Nah, seperti contoh kami pernah menjalankan layanan klasikal, itu kami membagi beberapa kelompok. Nah, di satu kelompok itu biasanya hanya 1 atau 2 orang yang bekerja. Selebihnya ya hanya sekedar Pemanis ya, pemanis kelompok saja gitu. Tapi itulah gunanya kami untuk membuat mereka terlibat langsung, ikut terlibat tidak hanya sebagai pemanis kelompok saja, tidak hanya beberapa anggota saja yang menjalankan mengerjakan tugas, tapi mereka juga harus ikut terlibat aktif. Meskipun tidak langsung dalam satu kali pertemuan semua anggota kelompok jadi ikut aktif. Enggak, itu terjadi 2-3 kali pertemuan baru hampir semua peserta didik itu ikut. Oke, baiklah. Tapi memang pada dasarnya kita sebagai calon guru kan harus bisa melatih peserta didik, apalagi pembelajaran saat ini kan pembelajaran abad 21, bukan hanya guru yang dapat berperan aktif, tetapi juga siswa itu harus dituntut berperan aktif. Artinya apabila pembelajaran itu secara berkelompok, berarti mereka harus terlibatan semua. Jadi apabila 5 anggota dalam satu kelompok, berarti harus lima-limanya harus terlibat aktif. Baik, terima kasih kepada saudari Ikrimah ya atas penjelasan dan dari pemaparannya terlihat dari tahapan dari IMCC tadi. Selanjutnya itu kita beralih ke panelis yang ketiga, yaitu saudari Helen Merzelien. Oke, dari Mbak Helen sendiri, bagaimana bentuk instrumen yang Anda gunakan, yang digunakan dalam menilai pembelajaran sosial emosional peserta didik dalam pendekatan ini? Terima kasih kepada Melisa atas pertanyaan yang diberikan. Di sini untuk menilai suatu perkembangan sosial emosional siswa, kami memilih beberapa instrumen yang dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap perubahan sikap dan juga keterampilan siswa itu sendiri.
dari beberapa instrumen itu meliputi yang pertama itu ada observasi guru. Di sini observasi guru mengamati kegiatan siswa selama pembelajaran, juga mencatat respon siswa terhadap kegiatan sosial dan juga keterlibatan mereka dalam kegiatan kerjasama tim. Untuk yang kedua itu ada jurnal refleksi siswa. Di sini siswa diminta untuk menuliskan atau memaparkan pengalaman belajar mereka, juga tentang perasaan mereka terhadap setiap kegiatan yang mereka lakukan. Jadi sehingga dapat mengukur seberapa dalam mereka memahami dan juga bagaimana mereka merasakan dampak dari perkembangan sosial emosional itu tersendiri. Yang terakhir itu yang ketiga, ada penilaian dari teman sebaya. Untuk itu siswa saling memberikan umpan balik terkait kerjasama, kepedulian, juga keterlibatan mereka dalam kelompok. Dengan menggunakan beberapa instrumen ini, kami dapat memperoleh data yang akurat tentang perkembangan sosial emosional siswa, dan juga dapat menyesuaikan pendekatan seperti apa yang cocok sesuai kebutuhan mereka. Oke, baiklah. Wah, sangat menarik sekali ya. Berarti ada beberapa tahapan dalam pembelajaran sosial emosional ini. Yang pertama dari observasi guru itu sendiri, yang kedua dari jurnal refleksi siswa, dan yang ketiga dari peer assessment yang dilakukan oleh siswa atau penilaian yang dilakukan antar siswa itu ya. Nah, berarti dalam menindaklanjuti hal itu akan ada tantangan berarti. Harusnya ada tantangan kan, Mbak ya? Nah, bagaimana untuk melakukan menindaklanjuti dari tantangan yang dilihat atau yang dihadapi dalam melaksanakan keterampilan kognitif ini atau pembelajaran sosial emosional ini? Untuk tantangan utamanya tersendiri yaitu bersifat subjektif yang tidak dapat diukur dengan angka. Jadi setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda, jadi sehingga reaksi dan perkembangan dalam aspek sosialnya itu sudah pasti bervariasi. Selain itu juga di sini sikap dan emosi itu dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama itu ada dari lingkungan keluarga, yang kedua kondisi psikologis, dan juga yang terakhir itu dari pengalaman sebelumnya. Seperti contohnya siswa yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok itu bukan karena siswa itu tidak peduli dengan kelompok, tetapi itu karena siswa tersebut kurang percaya diri. Jadi penting bagi kita sebagai guru untuk melakukan observasi secara holistik atau menyeluruh. Oke, baiklah. Berarti tadi itu tidak secara observasi saja ya. Berarti harus adanya dari penilaian-penilaian yang lain, dan juga kita sebagai calon guru untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan atau kelebihan dan kekurangan dari peserta didik kita sendiri. Nah, selanjutnya terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Saudari Helen Merzelin atas penjelasannya. Dari pemaparan ini kita dapat memahami bahwasanya pembelajaran sosial emosional itu bukan pembelajaran yang mudah ya, tetapi pembelajaran yang sangat kompleks di mana adanya keterampilan kognitif dan juga keterampilan sosial di dalamnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke panelis yang keempat, yaitu Saudari Irda Amanda. Sekarang kita dapat membahas yang agak lebih spesifik lagi ya Mbak Irda, terkait tentang penyusunan RPL. Nah, dari penyusunan RPL ini bagaimana strategi yang Anda laksanakan, yang Anda lakukan dalam penyusunan RPL sehingga memperkuat pembelajaran sosial emosional dan IMCC dalam penerapannya? Oke, terima kasih kepada Melisa atas pertanyaannya. Jadi pada saat kami merancang pelaksanaan layanan atau RPL dalam bimbingan konseling itu, kami mengacu pada untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Jadi yang sesuai dengan IMCC. Jadi sepakat bahwasannya dalam RPL itu harus bersifat preventif, kuratif, dan juga sesuai dengan pengembangan potensi peserta didik itu sendiri. Jadi pada saat kami merancang rencana pelaksanaan layanan itu,
langkah awal yang dapat kami lakukan ketika akan merancang rencana pelaksanaan layanan atau RPL itu, kami yang pertama melakukan asesmen awal kebutuhan peserta didik, atau bisa melakukan penyebaran angket atau angket kebutuhan peserta didik. Nah, jadi pada saat itu kami melakukan penyebaran angket itu di kelas 8. Jadi tujuannya untuk mengetahui sebenarnya kebutuhan peserta didik itu apa sih? Apakah dia ada di bidang belajar, atau bidang karir, ataupun masalah bidang pribadinya. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu dengan IMCC. Jadi pada saat pelaksanaan layanan RPL itu kami mengintegrasikan sesuai dengan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, setelah dilakukannya asesmen, kami baru mengetahui bahwasannya kebutuhan peserta didik itu di mana sih, dan barulah kami menentukan layanan yang tepat itu apa. Apakah berupa layanan dasar, bisa berupa layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok, atau bahkan menggunakan layanan responsif yang sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan peserta didik di awal tadi. Yang terakhir, kami melakukan evaluasi. Berupa evaluasi itu melihat seberapa efektif dalam pelaksanaan layanan yang kami berikan. Selain itu juga rencana RPL ini dapat melihat bahwasannya ini bukan sekedar memberikan pemahaman atau materi saja kepada peserta didik, tapi juga memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik. Oke, baiklah. Nah, berarti dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Irda tadi bisa kita ambil ya kesimpulannya bahwasanya pembelajaran sosial emosional ini dapat diterapkan bukan hanya dalam pembelajaran tetapi juga dalam kegiatan layanan, terutama di layanan klasikal khususnya ya. Dari kegiatan ini dapat mendukung, sangat penting dan dapat mendukung pembelajaran sosial emosional melalui IFCC siklus pengalaman. Nah, integrasi kebutuhan dan pemetaan pendekatan yang komprehensif. Nah, selanjutnya menurut Mbak Irda sendiri ini apakah bisa memberikan contoh indikator dari pembelajaran sosial emosional itu sendiri? Oke, tentu. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran sosial emosional ini juga tentunya ada 5 contoh yang dapat saya ambil, itu mengenai 5 komponen dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama itu ada kesadaran diri. Jadi contohnya itu ketika peserta didik itu dapat meluapkan atau mengekspresikan emosinya yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Yang kedua ada pengelolaan diri. Jadi peserta didik itu contohnya ketika dia ada menghadapi suatu tantangan atau masalah, dia mampu mengelola dirinya sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat itu juga. Jadi contoh yang ketiga itu ada kesadaran sosial. Jadi contohnya itu ada ketika ada temannya yang merasa kesusahan, kesulitan, dia mampu menunjukkan rasa empatinya. Jadi dia mungkin bisa membantu, mungkin dia bisa menenangkan teman yang mungkin merasa ada sedih gitu. Jadi contoh yang keempat itu ada tentang kesadaran sosial dan tanggung jawabnya. Jadi peserta didik itu ketika di sekolah dia mampu menempatkan dirinya dan dia mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan dia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang diberikan kepada guru tersebut. Oke, baiklah. Baik, terima kasih kepada Mbak Irda, Saudari Irda atas penjelasan yang telah diberikan, yaitu penerapan dari IMCC pembelajaran sosial emosional di dalam kegiatan layanan, khususnya di dalam penerapan di RPL-nya ya, dalam pemberian layanan klasikal. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke panelis kelima nih teman-teman. Nah, di panelis kelima ini dalam memahami pemahaman secara lanjut dari penerapan praktik dari kegiatan pembelajaran sosial emosional dan siklus IFCC siklus pengalaman. Nah, menurut Mbak Nisa sendiri, demonstrasi apa yang sudah dilakukan dalam penerapan IMCC dan siklus pengalaman dalam memperkuat pembelajaran sosial emosional? Baik, terima kasih untuk Saudari Melisa ya untuk pertanyaannya. Jadi untuk demonstrasinya ya? Iya, demonstrasi. Itu pernah dilaksanakan di PPL 2. Jadi di PPL 2 itu dalam layanan bimbingan klasikal. Jadi kami menerapkan yang namanya metode problem based learning. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh panelis-panelis sebelumnya tadi. Jadi dalam
layanan klasikal itu yang diberikan kepada peserta didik, kami menggunakan problem based learning, yang dimana di dalam kegiatannya peserta didik itu dibentuk menjadi kelompok gitu. Jadi di dalam kelompok itu mereka berdiskusi, kemudian mereka berusaha untuk berkomunikasi, memecahkan sebuah masalah gitu. Sebuah masalah yang diberikan oleh guru BK. Nah, dari diskusi kelompok itu maka akan terbentuk atau akan dijalani tahap-tahapan EMCC tadi yang sudah disebutkan oleh panelis sebelumnya. Ada engagement, kemudian ada compassion gitu kan, ada collaboration kayak gitu. Dan keterampilan sosial emosional di situ juga bakal terbentuk kayak gitu. Keterampilan sosial gitu kan, mereka bakal berusaha mereka akan terbimbing untuk melakukan kerjasama gitu. Melakukan komunikasi dengan teman-teman yang lain di dalam kelompok. Baik Pak. Oke, kemudian bagaimana cara memfasilitasi dari penerapan demonstrasi tersebut? Ya. Kalau untuk memfasilitasi demonstrasi tersebut ya, jadi kita sebagai guru BK tentunya sudah mempersiapkan terlebih dahulu sebelum kita memberikan layanan ya. Kita sudah mempersiapkan medianya, kemudian kita mempersiapkan LKPD-nya, lembar refleksinya gitu. Jadi kita sebagai guru BK mempersiapkan itu untuk kemudian kita berikan kepada siswa. Jadi media yang bisa kita gunakan saat itu kami mengintegrasikan layanan itu dengan penggunaan teknologi. Jadi teknologi yang sesuai dengan usia mereka, salah satunya yaitu workflow. Yang di situ berisi kuis-kuis interaktif kayak gitu, kuis-kuis interaktif dan edukatif tentunya sesuai dengan tema yang diangkat pada saat itu. Kemudian kami juga menggunakan PPT, media PPT, terus fokus atau proyektor gitu ya. Terus juga menggunakan layar TV, smart TV yang itu memungkinkan siswa untuk mengikuti proses layanan dengan interaktif. Jadi mereka langsung menyentuh di layar gitu. Itu mereka senang tuh ya kayak gitu. Itu yang kami fasilitasi, yang kami siapkan seperti itu. Kemudian kami juga mempersiapkan lembar evaluasi tentunya, lembar evaluasi dan juga lembar refleksi. Jadi dari lembar evaluasi itu kita bisa lihat sampai mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang kita berikan. Terus untuk di lembar evaluasi itu juga kita cetaknya lembar evaluasi, lembar refleksi itu kita cetaknya bukan hanya sekedar biasa aja, tapi kita cetak dengan desain yang menarik, dengan warna-warna yang menarik, yang sesuai dengan usia mereka tentunya. Nah di dalam lembar refleksi itu peserta didik bisa mengisi apa yang sudah mereka dapatkan dari pembelajaran hari itu. Poin-poinnya apa saja. Kemudian mereka juga diminta di situ menuliskan bagaimana perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran, baik sebelum maupun sesudah ya gitu. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana sih emosi perasaan mereka gitu. Kita memfasilitasi mereka untuk menunjukkan perasaan mereka gitu. Itu salah satu bagian juga kan dari PSE, dari EMCC gitu kan, membangun empati siswa gitu. Terus ada juga poin yang di mana mereka harus mengisi apa lagi yang ingin mereka pelajari setelah ini kayak gitu. Itu juga mengakomodir keinginan mereka gitu. Itu juga salah satu bentuk dari empati kayak gitu. Terus LKPD juga kami sediakan LKPD, terus juga tentunya karena problem based learning ya, jadi kami juga menyediakan lembar permasalahan atau lembar kasus yang harus mereka pecahkan. Oke, baiklah. Berarti dalam pembelajarannya itu tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mahmudatunisa itu bahwasanya pembelajarannya ini ada kaitannya juga dengan penggunaan teknologi ya. Iya, Karena bisa juga dalam menggunakan tadi seperti yang dijelaskan menggunakan word wall, menggunakan Canva untuk mendesain, juga membuat PPT. Bisa juga menggunakan Smart TV sebagai media dalam penerapannya. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwasanya pembelajaran sosial emosional ini bukan hanya pembelajaran yang bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan terhadap sosial saja, tetapi bisa diterapkan juga di dalam kegiatan layanan bimbingan konseling itu sendiri. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Mahmudatunisa, Saudari Mahmudatunisa atas penjelasan yang telah diberikan dari demonstrasi yang telah dilakukan dalam penerapan EMCC dan pembelajaran sosial emosional siklus pengalaman di pembelajaran sosial emosional ini. Baiklah, di sini kita sudah sampai di penghujung kegiatan ya. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya dari penjelasan dari kelima panelis yang sudah ada di depan ini, bahwasanya pembelajaran sosial emosional itu bukan hanya pembelajaran yang bisa diterapkan di dalam
pengetahuan saja, diberikan secara pengetahuan saja, tetapi pembelajaran sosial emosional ini adalah pembelajaran yang sangat penting karena berkaitan dengan kegiatan sosial dari peserta didik itu sendiri, sehingga hal ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dalam memahami, mengenali, serta dapat menerapkan atau membangun hubungan yang sehat di dalam sosial, dalam kolaborasi atau hubungan sosialnya. Mungkin itu saja dari penjelasan yang telah dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada kelima panelis atas penjelasan dari IMCC atau tema yang sudah kita bawakan ini, yaitu memperkuat pembelajaran sosial emosional melalui IMCC dan siklus pengalaman. Terima kasih kepada kelima panelis. Saya akhiri diskusi kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.